Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Ramadhani. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai suku Bugis. Ya, dalam bahasa Inggrisnya Bugis Tribe. Suku Bugis merupakan kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Penciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadat, sehingga pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di Kerajaan Goa dan telah terakulturasi juga dikategorikan sebagai orang Bugis. Ya, orang Bugis. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2000, populasi orang Bugis sebanyak sekitar 6 juta jiwa. Kini, orang-orang Bugis menyebar pula di berbagai provinsi Indonesia seperti Sulawesi Tenggara, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Di samping itu, orang-orang Bugis juga banyak ditemukan di Malaysia dan Singapura yang telah beranak pinak dan keturunannya telah menjadi bagian dari negara tersebut. Karena jiwa perantau dari masyarakat Bugis, maka orang-orang Bugis sangat banyak yang pergi merantau ke mancanegara. Adapun bahasa adat suku Bugis merupakan salah satu dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Bugis. Salah satu kalimat yang merupakan bahasa Bugis itu aga maneng nole maneng dia gurui asal melo muki. Artinya apapun bisa dipelajari selama kita mau. Adapun jenis-jenis pakaian adat Bugis, pakaian adat khas Bugis memiliki corak yang khas ketimur-timuran dan dipadukan dengan corak khas masyarakat setempat. Tiap pakaian adat memiliki keunikan tersendiri yang bisa dikenakan dalam acara yang berbeda. Pakaian adat suku Bugis ini dikenakan oleh berbagai suku, etnis, dan beberapa kelompok tertentu di wilayah tersebut. Dan berikut inilah daftar pakaian adat khas Bugis. Yang pertama, baju adat sepak taklung. Baju adat ini merupakan pakaian adat suku Bugis yang biasa dipakai oleh kaum pria. Ciri khas dari baju ini adalah memiliki panjang sampai menyentuh bagian lutut dan juga dilengkapi beberapa aksesoris seperti kandaure, gayang, lipa, dan lain-lain. Baju adat khas suku Bugis ini semakin terkenal di kancah dunia karena pernah menarik perhatian dunia pada acara Manhut Internasional di Korea Selatan pada tahun 2011. Pada acara tersebut, baju adat sepak taklung yang diperlihatkan merupakan hasil modifikasi. Baju adat tersebut ditambahkan dengan aksesoris yang menakjubkan, yaitu sayap dan tanduk. Sayap dan tanduk ini mengartikan bahwa ciri salah satu dari kebudayaan Indonesia. Yang kedua, baju bodo. Baju bodo merupakan baju khas wanita suku Bugis. Baju ini cukup terkenal di kalangan kaum Bugis. Baju ini memiliki ciri khas yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek. Perkiraannya sekitar setengah atas dari bagian siku lengan. Baju bodo sudah ada sejak zaman dahulu dan dapat ditelusuri berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ke belakang. Oleh karena itu, pakaian ini termasuk juga dengan pakaian adat tertua yang ada di Indonesia. Yang ketiga, baju tutu. Jika wanita memiliki baju bodo, maka pria Bugis memiliki baju daerah bernama baju tutu.
Jenis baju ini adalah jas yang disebut jas tutu. Pakaian ini biasanya mengenakan bawahan paroci atau celana serta kain sarung dan tutup kepala berupa songkok. Jas tutu memiliki ciri lengan panjang dan leher berkerah serta dihiasi dengan kancing yang dibuat dari emas atau perak, yang mana kancing tersebut dipasangkan di leher, sedangkan kain lipat sak B terlihat polos dan warnanya mencolok dengan ciri khas merah atau hijau. Yang keempat, patuk duk toa ine. Patuk duk toa ine adalah baju adat yang dikenakan saat pernikahan dan juga saat akan menarikan tari patik tuk. Busana yang dikenakan untuk menari berjumlah 14 potong, sedangkan untuk menikah adalah 24 potong. Baju patuk duk ini juga memiliki beragam jenis, yaitu busana rawang boko atau baju pokok dan memiliki motif yang beragam untuk menghiasinya. Pakaian adat ini juga disertai berbagai macam hiasan seperti hiasan kepala, badan, dan tangan. Yang kelima, baju pokok. Baju pokok adalah baju adat yang biasanya dipakai oleh kaum wanita. Pakaian adat Sulawesi Selatan ini memiliki ciri-ciri lengan yang pendek dan didominasi warna kuning, merah, dan putih. Masyarakat di Tanah Toraja, mereka masih tetap melestarikan kebudayaannya, bahkan dengan mewajibkan PNS pada salah satu hari kerjanya. Nah, yang terakhir, baju pengantin atau baju boting. Baju pengantin biasanya disesuaikan dengan keinginan pengantin. Pria biasa menggunakan baju tutu maksudnya, atau model lain sesuai mempelai wanita. Sedangkan lawan jenis mereka bisa menggunakan baju bodo yang dapat disesuaikan dengan pasangan mereka. Itulah merupakan penjelasan pakaian adat suku Bugis yang kaya akan kebudayaannya. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa bisa menjaga dan mempertahankan kekayaan budaya Nusantara. Oke, kita beralih ke jenis-jenis tarian adat Bugis. Ada beberapa jenis tarian adat Bugis, yaitu tarian Pakdupa Bosara. Tarian pertama yang menggambarkan tentang penyambutan tamu dari suku Bugis. Dengan gerakannya yang enak dilihat, tarian ini senantiasa menghidangkan bosara. Bosara itu semacam alat untuk menyimpan kue. Tarian ini biasanya digunakan dalam beberapa acara, seperti acara penyambutan tamu kerajaan, pesta adat istiadat, sampai pesta pernikahan. Bosara yang digunakan dalam tarian ini merupakan piring khas dari suku Bugis yang terbuat dari besi dan ruang dengan kobokan besar yang dibalutkan kain. Yang kedua, tarian Pakarena. Pakarena yang berarti utama. Tarian ini berasal dari Sulawesi Selatan. Tarian ini biasanya dipertunjukkan di istana kerajaan, tapi seiring perkembangannya tarian ini lebih baik digunakan di kalangan masyarakat. Tarian ini menggambarkan perempuan yang lembut, sopan, setia, dan hormat pada suaminya. Oleh karena itu, tarian ini memberikan kesan yang lembut, bahkan tarian ini lengkap diiringi dengan gerakan yang lembut. 3. Tarian Pak Geluk. Tarian ketiga ini menggambarkan sukacita dan riang gembira dengan tangan dan badan bergoyang dengan gemulai. Tarian ini biasanya untuk penyambutan kembalinya seorang pahlawan dari medan perang. Tarian diciptakan oleh Nek Datuk Buha yang pada awalnya tidak diiringi dengan alat musik, melainkan dengan lesung sebagai pengiring tarian. Dalam tarian ini tidak ada aturan khusus bagi penarinya. Bagi perempuannya maupun laki-laki dapat mengikuti tarian dengan jumlah yang tak berencana. Selain itu, menyambut para pahlawan, tarian ini juga sebagai penyambutan tamu, pesta pernikahan, bahkan upacara rambut tuka atau upacara gembira. Yang keempat, tarian Mak Bisu. Jika Banten dan Jawa Barat memiliki debus, Sulawesi Selatan memiliki tari Mak Bisu atau disebut juga Magiri. Tarian ini menunjukkan atraksi dan kesaktian sang penari.
Bisu yang berarti bersih atau kuat, mereka yang tidak berdarah dan suci. Biasanya pesanan ini dibawakan oleh 6 orang yang dipimpin oleh salah satu ketua. Hingga kini masih terdapat komunitas dari bisu ini. Dari lektur lama, mereka disajikan sebagai manusia suci, keturunan dewa, dan di Sulawesi Selatan, bisu adalah seorang penasihat para raja. Dan terakhir, tarian Mak Badong. Tarian terakhir ini merupakan tarian yang dipertunjukkan pada saat upacara kematian. Para penari saling mengetikkan jari kelingking dan membuat lingkaran. Biasanya mereka menggunakan pakaian hitam. Ini berisi gerakan langkah yang saling berganti sambil melantungkan lagu Kadung Badong. Lagu tersebut berisikan riwayat manusia mulai dari lahir hingga mati. Tujuan dari lagu ini agar arwah yang meninggal dapat diterima di alam baka. Tarian ini cukup unik karena dapat berlangsung selama beberapa jam, bahkan hingga tengah malam. Tarian ini dibawakan pada upacara pemakaman yang berlangsung selama 3 hari 3 malam, khusus bagi bangsawan daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Baik, itu tadi macam-macam tarian adat. Kita beralih ke macam-macam makanan khas adat Bugis. Yang pertama, coto Makassar. Coto Makassar memiliki nama lain coto Mangkasara yang merupakan makanan asli dari suku Bugis Makassar serta sudah dikenal di beberapa kota besar lainnya. Coto Makassar merupakan jenis makanan berkuah yang dalam terdapat campuran jeroan. Sebelum dihidangkan, jeroan sapi direbus terlebih dahulu dengan menggunakan bumbu yang secara khusus sudah diracik. Coto Makassar akan disajikan dengan ketupat serta burasa. Kedua, burasa. Burasa adalah nama makanan Bugis dan juga Makassar yang dikenal dengan sebutan lapat dan lontong bersantang. Bentuk dari burasa itu sendiri mirip semisal lontong dengan ukuran sedikit pipih, dan proses memasaknya dengan cara dimasak selama kurang lebih 8 jam. Yang kedua, palu basah. Yang ketiga, palu basah. Masih dengan olahan sapi, makanan dari Makassar. Yang ketiga, menggunakan jeroan dari sapi serta kerbau. Secara sekilas, palu basah ini memiliki tampilan seperti coto Makassar, akan tetapi ketika dinikmati ternyata berbeda. Yang keempat, kondro. Kondro merupakan hidangan dengan menggunakan iga sapi sebagai bahan dasarnya. Daging sapi tersebut kemudian direbus bersama dengan asam jawa, kayu manis, serta jenis bahan lainnya. Yang ke-5, sop ubi. Yang makanan berkuah dari Makassar ini adalah sop ubi. Hanya di Makassar kami bisa menjumpai ubi yang digunakan sebagai sop. Sop ubi merupakan kuliner yang tinggi akan karbohidrat sehingga siap mengganjal perut kamu. Yang keenam, es pisang hijau. Es pisang hijau merupakan jenis minuman yang cukup digemari oleh banyak orang. Es pisang hijau disukai banyak orang bukan karena rasanya saja yang enak, melainkan juga tampilannya yang cantik. Bahan utama yang digunakan untuk membuat es pisang hijau yaitu pisang. Pisang yang digunakan merupakan pisang yang masih segar hingga memberikan warna yang segar. Yang terakhir, es palu butung. Pada es palu butung terlebih dahulu pisang direbus. Kalau sudah direbus lalu dipotong-potong kecil dan kemudian disiram menggunakan bubur warna putih yang terbuat dari bahan tepung, beras, dan santan. Es palu butung juga mirip dengan es pisang hijau. Namun es palu butung tidak menggunakan warna hijau pada cara pengolahannya. Oke, sekian yang mungkin bisa saya jelaskan. Maaf
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.